Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Afril Gorina Putri. Saya perwakilan dari kelompok saya. Akan sedikit memperkenalkan mengenai business plan usaha kami dengan kategori Korean food dengan nama Annyeong Mozaboki. Untuk hal lebih lanjut lagi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Dengan latar belakang usaha dan visi misi usaha akan disampaikan oleh Grace Juwita. Lalu untuk aspek produk mengenai alat dan bahan, lalu proses produksi akan disampaikan oleh Indah Wulandari. Setelah itu untuk segmentasi pasar akan disampaikan oleh Samsul Anam. Lalu untuk strategi pemasaran akan disampaikan oleh Puspa Dewi Sari. Setelah itu untuk struktur organisasi akan disampaikan oleh saya. Lalu ada bagian aspek keuangan akan disampaikan oleh Bimo Agusti. Dan yang terakhir, bagian kesimpulan akan disampaikan oleh saya. Oke, jadi langsung saja masuk ke dalam presentasi kami. Saya akan menjelaskan latar belakang dari usaha Happy Mozaboki kami. Bisnis makanan Korea belakangan ini telah populer dan budaya pop Korea semakin terus meningkat di seluruh dunia. Beberapa latar belakang yang relevan untuk memulai bisnis makanan Korea meliputi: 1. Peningkatan minat terhadap makanan internasional. Masyarakat global, termasuk salah satunya masyarakat Indonesia, belakangan ini sangat tertarik dengan budaya makanan luar dari negara lain. Salah satunya adalah Korea yang beberapa tahun terakhir ini populer di kalangan masyarakat Indonesia. 2. Ketertarikan masyarakat pada kesehatan dan makanan sehat. Kita kenal untuk budaya Korea, mereka seringkali menggunakan bahan-bahan alami terhadap makanan mereka, seperti halnya kimchi menggunakan fermentasi sayuran yang baik terhadap pencernaan tubuh. 3. Pasar yang berkembang. Pertumbuhan pasar makanan Asia dan minat konsumen teruslah meningkat di pasar. Dan dalam eksplorasi, kita dapat menciptakan peluang baru untuk makanan baru bagi bisnis makanan Korea kami. 4. Pengaruh K-pop dan K-drama. Budaya Korea sangatlah kuat, termasuk halnya seperti drama dan K-popnya. Dan tentu saja itu menarik minat masyarakat dan menginspirasi dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti halnya makanan yang ditampilkan dalam K-pop dan drama, tentunya makanan itu mereka akan sangat menggemarinya. 5. Inovasi dalam menyajikan hidangan. Banyak restoran Korea terkenal dengan konsep penyajian yang menarik, sepertinya halnya melakukan barbecue secara langsung dan potongan daging yang dipotong secara kecil yang memungkinkan interaksi lebih banyak dengan makanan. Jika kami mempertimbangkan hal tersebut untuk memulai bisnis makanan Korea kami, penting untuk melakukan riset pasar yang menyeluruh, memahami preferensi lokal dan menawarkan sesuatu yang unik dan menarik bagi pelanggan potensial kami. Selanjutnya, saya akan membahas visi dan misi dari usaha kami. Tentu visi dan misi untuk memulai bisnis makanan kami dapat dibentuk dengan sesuai tujuan dalam membangun merek yang unik dan sukses. Berikut adalah contoh visi dan misi yang dapat menjadi landasan untuk membuka bisnis makanan Korea kami. Visi, kami akan menjadi destinasi utama bagi pencinta kuliner yang mencari pengalaman otentik dalam menikmati kelezatan makanan Korea, sambil menyebarkan kegembiraan dan kehangatan budaya Korea di sekitar lingkungan kami. Lanjut, untuk misi usaha kami. Pertama, kami akan memberikan kualitas unggul, menyajikan hidangan makanan Korea kami dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dan cita rasa otentik untuk memastikan kepuasan pelanggan. 2. Mengedepankan pengalaman pelanggan, menciptakan lingkungan yang ramah dan bersahabat, serta memberikan pelayanan yang terbaik dan istimewa untuk memastikan setiap pengunjung merasakan kehangatan budaya Korea. Ketiga, inovasi dan kreasi, menghadirkan inovasi dalam penyajian makanan Korea kami, baik melalui variasi rasa, presentasi yang menarik, atau penggabungan dengan elemen lokal tanpa menghilangkan kehilangan esensi asli dari hidangan makanan kami. Keempat, berkesinambungan, berkomitmen pada praktik berkelanjutan dalam pengadaan bahan baku, proses produksi, dan keberlanjutan usaha untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang kelima, mendukung komunitas, melalui berbagai program, mendukung dan memperkenalkan keindahan budaya Korea, baik melalui acara, kolaborasi dengan seniman lokal, atau dukungan terhadap kegiatan amal. Dengan memiliki visi yang jelas untuk menawarkan pengalaman yang otentik dan misi yang mendukung nilai-nilai tersebut, bisnis makanan Korea kami dapat membangun citra yang kuat. Alat dan bahan untuk membuat tteokbokki mozzarella. Yang pertama ada wajan, yang kedua ada sendok kayu atau spatula, yang ketiga ada kompor, yang keempat ada gas, kelima pisau, keenam talenan, dan ketujuh ada oven. Bahan untuk membuat kue beras atau tteokbokkinya: 6 sendok makan tepung beras, 5 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, 120 ml air mendidih, dan juga keju mozzarella.
Bahan untuk membuat saus gochujang atau saus pedasnya. Ada 3 teri kering ukuran sedang, 1 buah kombu kering, 2 buah bawang bombay yang sudah diiris, 2 siung bawang putih yang dicincang halus, 15 gram odeng atau kue ikan Korea, 150 gram gochujang, 1 sendok makan kecap asin, 1/4 sendok makan gochugaru atau bubuk cabai Korea, 3 batang daun bawang, 2 butir telur rebus, 2 sendok makan biji wijen sangrai, dan minyak untuk menumis secukupnya. Adapun cara pembuatannya, yang pertama, buat dulu topokinya, sangrai tepung beras, lalu campur dengan tepung tapioka dan juga garam. Setelah itu, tuang air panas sedikit demi sedikit. Aduk kemudian uleni hingga adonan jadi. Bagi adonan jadi 5 bagian, atau sesuai selera, lalu pulung adonannya. Kedua, rebus topoki dalam air mendidih, masak hingga mengembang. Angkat kemudian tuang dalam air dingin. Tiriskan dan dinginkan. Topoki siap digunakan. Selanjutnya, cara membuat saus gochujang. Rebus dulu ikan teri, kombu, 1/4 bawang bombay, bawang putih dengan 3,5 gelas air sampai mendidih atau sekitar 15 hingga 45 menit. Semakin lama direbus, semakin kaya juga rasa kaldunya. Selanjutnya, saring kaldu teri dan panaskan kembali dengan api sedang. Kemudian, masukkan odeng, masak sekitar 5 menit. Sambil menunggu, campurkan gochujang, gochugaru, dan kecap asin dalam mangkuk kecil. Selanjutnya, tambahkan kaldu ikan teri dan odeng ke dalam topoki yang sedang dimasak. Didihkan dengan api kecil. Selanjutnya, aduk sesekali hingga kuah mengental dan topoki mulai empuk. Kurang lebih 5 menit. Sebelum diangkat, masukkan potongan daun bawang. Masak sekitar 30 detik atau 1 menit, kemudian matikan apinya. Selanjutnya, tuang topoki ke dalam piring saji, tambahkan telur rebus yang sudah dipotong jadi 2 dan wijen sangrai. Setelah itu, letakkan di atas topoki keju mozzarella yang sudah disiapkan. Lalu diamkan di oven selama kurang lebih 5 menit. Dan mozaboki siap disajikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian segmentasi pasar. Di bagian segmentasi pasar ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, segmentasi geografis. Yang kedua, segmentasi demografis. Dan yang ketiga, segmentasi psikografis. Nah, yang pertama, segmentasi geografis. Usaha Korean Food kami nantinya akan berada di wilayah Bekasi, yang dikenal memiliki penduduk yang banyak dan masyarakatnya sibuk dengan pekerjaannya. Cocok bagi masyarakat Bekasi untuk mengakomodasi makanan mereka dan tempat untuk melepas penat. Yang kedua, segmentasi demografis. Produk usaha Korean Food kami nantinya dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan, baik pria maupun wanita, baik remaja maupun orang tua. Terlebih bagi kalangan remaja wanita yang sekarang sedang menggandrungi K-pop dan K-drama. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Produk kami nantinya dapat dinikmati oleh semua kalangan, baik kelas sosial atas, menengah, hingga menengah bawah, dengan pemberian harga yang terjangkau, tetapi tidak mengesampingkan kualitas produk. Strategi pemasaran. A. Strategi harga. Harga yang dimiliki oleh usaha Happy Mozaboki menggunakan harga standar mengikuti harga pasar. Terjangkau sehingga bisa bersaing dengan pesaing lainnya. Harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas rasa yang diberikan pihak Wonderfood sehingga membuat para konsumen dan reseller merasa puas dengan hal ini. Harga yang ditawarkan mulai dari 10.000 sampai dengan 20.000 rupiah. Yang D. Strategi positioning. Position sebagai tindakan dalam merancang produk dan pemasaran dengan tujuan menciptakan kesan tertentu diinginkan konsumen, sehingga perusahaan dapat menunjukkan perbedaan dan keunikannya dibandingkan perusahaan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dalam usaha kami. Yang pertama, ada CEO atau pemilik Anyong Mozaboki, yaitu Samsul Anam. Tentunya seorang CEO memiliki tanggung jawab yang besar dalam melakukan segala kegiatan di perusahaan. Peran lain dari seorang CEO yaitu memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya yang kedua yaitu posisi manajer yang diduduki oleh Afrili Gergina Putri, yaitu dengan saya sendiri, dengan job desk atau peran berupa membantu dalam pengembangan strategi pemasaran dan penjualan. Yang kedua ada mengatur jadwal kerja, penugasan tugas, dan memberikan arahan kepada pekerja lain atau staff. Lalu yang ketiga menjamin kualitas produk dan layanan sesuai dengan standar perusahaan dan berbagai macam tugas lainnya. Lalu yang ketiga ada staf keuangan yang diduduki oleh Bimo Agusti, yang salah satu job desk atau perannya tidak jauh-jauh dari membuat laporan keuangan, lalu ada
memantau kinerja keuangan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh usaha tersebut. Lalu terakhir ada membantu dalam penyusunan anggaran bisnis untuk mengelola pengeluaran dan memaksimalkan efisiensi keuangan tersebut. Yang keempat yaitu bagian staf koki yang diduduki oleh Puspa Dewi. Staf koki memiliki peran yaitu memastikan kualitas dan kuantitas bahan makanan sudah sesuai dengan standar perusahaan, agar saat penyajiannya dapat sesuai dengan kualitas dalam presentasi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kelima yaitu bagian staf kasir yang diduduki oleh Indah Wulandari. Peran dari staf kasir tidak jauh-jauh dalam menangani proses pembayaran atau proses transaksi pembayaran dan menjaga ketersediaan uang kembalian yang cukup. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada bagian staf pelayan yang diduduki oleh Grace. Peran dari staf pelayan yaitu melayani pelanggan secara ramah, sopan, dan efisien. Lalu yang kedua, menerima dan mengantar pesanan sesuai dengan permintaan pelanggan. Dan terakhir, suatu staf pelayan harus menjaga kebersihan di area pelayan dan meja makan. Selamat malam, nama saya Bimo. Saya akan menjelaskan aspek keuangan dari usaha kelompok kami. Aspek keuangan kami terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada modal awal, biaya tetap per bulan, harga pokok penjualan, harga jual, laba rugi, dan break even point. Yang pertama saya akan menjelaskan modal awal. Apa aja sih yang dikeluarkan untuk modal awal? Yang pertama adalah pembelian rukot senilai 300 juta, desain interior 20 juta, peralatan 15 juta, biaya promosi 5 juta, sehingga ditotalkan modal awal untuk usaha ini adalah 340 juta. Kedua, biaya tetap per bulan. Untuk biaya tetap per bulan terdiri dari gaji 6 orang senilai 18 juta, listrik senilai 600.000, alat tulis kantor senilai 300.000, iuran pemeliharaan lingkungan senilai 300.000, sehingga jika ditotalkan biaya tetap per bulan ini adalah 19.200.000. Selanjutnya harga pokok penjualan. Bisa kita lihat di tabel, berikut adalah daftar bahan dan daftar harga untuk membuat topoki. Total harga untuk membuat topoki adalah senilai 556.300. Dengan total harga tersebut, kita dapat membuat 65 porsi topoki. Jika dibagikan, maka kita akan mendapat modal awal untuk satu porsi adalah senilai Rp8.558. Selanjutnya harga jual. Untuk harga jual yang kami tetapkan adalah Rp20.000 per porsi. Jika dikurangin harga modal senilai Rp8.558, maka kita akan mendapatkan laba kotor senilai Rp11.442 per porsi. Dan jika diasumsikan semua dagangan kami habis, maka kami akan mendapatkan keuntungan kotor senilai Rp743.730 per hari. Yang kelima, laba rugi. Berikut adalah asumsi laba rugi per bulan jika diasumsikan dagangan habis. Total penjualan 20.000 dikali 65 porsi dikali 30 hari, maka kita akan mendapatkan omset senilai 39 juta. Kemudian harga pokok penjualan 8.558 dikali 65 porsi dikali 30 hari, maka harga pokok penjualan kita adalah senilai 16.668.100, sehingga laba kotor per bulan yang kami dapatkan adalah 22.311.900. Laba kotor tersebut nantinya akan dikurang biaya tetap per bulan senilai 19.200, sehingga mendapatkan laba bersih sebulan yaitu senilai 3.111.900 rupiah. Selanjutnya break even point. Break even point adalah waktu titik balik modal usaha. Rumusnya adalah total modal awal dibagi laba bersih per bulan. Sehingga jika dihitung 340 juta dibagi laba bersih per bulan yaitu 3.111.900, maka akan didapatkan titik balik modal yaitu 109 bulan atau 9 tahun 1 bulan. Kesimpulan, mendirikan suatu usaha tentunya membutuhkan persiapan dan konsep yang matang yang sudah kami bahas mengenai segmentasi dan target pasar atau strategi pasar. Usaha yang didirikan diharapkan tidak hanya berdiri pada saat itu juga, namun bahkan bisa berkembang lebih lagi. Anyang Mozaboki menyediakan produk makanan trending yang diusulkan atas dasar kepedulian kami terhadap rasa kepenasaran masyarakat untuk menyicipi cita rasa makanan Korea. Dan usaha ini kami harap dapat membawa dampak yang menguntungkan untuk berbagai pihak. Sekian presentasi dan penjelasan kami mengenai Anyang Mozaboki. Maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Kami pamit undur diri dan terima kasih.